Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia, fase demi fase kita lalui. Mulai dari kita berada di alamul janin, setelah itu kita dilahirkan di dunia, mati, dan kemudian kita dikuburkan dan kita berada di alamul barzakh. Seterusnya kita menunggu alam selanjutnya. Dalam kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita ini, kita berdoa dan selalu berharap kepada Allah supaya hidup kita ini senantiasa dalam ketaatan kepada-Nya. Karena itulah esensi dan substansi kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada-Aku. Ibadah ini adalah sebuah ketundukan. Ibadah ini adalah sebuah sikap patuh kepada semua ajaran-ajaran Allah, semua ajaran-ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya ajaran-ajaran ini, ibadah-ibadah yang Allah turunkan melalui lisan nabinya, dan kemudian Allah juga tidak cukupkan dengan itu, Allah turunkan juga kalamnya Al-Quran. Bahkan tak cukup dengan itu, bahkan hadis daripada Nabi dan Rasul, bahkan juga gak cukup itu, sehingga itu harus dijelaskan oleh kalam para ulama-ulama supaya kita bisa memahami apa yang diajarkan oleh agama ini, apa yang dijelaskan oleh agama ini, supaya kita bisa amalkan, bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sebagai seorang mukmin, ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah, nasihat para ulama berupa ajaran-ajaran syariat seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji dan lain sebagainya, menjadi harta yang tak ternilai harganya dalam diri kita. Maka jika kita ini adalah para orang tua, maka jadikanlah ini adalah sebaik-baik warisan kita kepada mereka. Bukan hanya soal aset-aset, materi-materi, harta benda, mobil, rumah dan lain sebagainya, yang ini yang hanya menjadi wasiat kita. Tapi lihatlah para nabi dan rasul, ketika di hadapan anak-anaknya mereka bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah anakku setelah aku tiada? Anak-anak ini kemudian menjawab, na'budu ilaha abaina, kami akan menyembah, beribadah kepada Tuhan dari ayah-ayah kami, Tuhan dari kakek-kakek kami, Tuhan dari nenek moyang kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebaik-baik warisan kita para orang tua. Wariskan Allah dalam jiwa anak-anak kita, wariskan mahabbah kita kepada Rasulullah, kepada sikap dan tingkah laku anak-anak kita. Jangan lupa wariskan sholat 5 waktu kepada mereka. Ingatkan mereka bahwa itulah yang pokok dalam hidup mereka. Karena itulah hablum minallah. Ketika hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan Allah bagus, maka Allah akan membaguskan hubungannya, memperbaiki hubungannya dengan segala-galanya. Lalu jangan sampai pernah mereka lupa yang namanya berzakat. Karena itu hablum minan nas, salah satu penyakit ruhani, penyakit psikologi manusia. Manusia modern ini adalah kecintaan mereka yang berlebihan terhadap harta benda. Itulah yang menjadi mereka tidak mau mati, dan tidak mau mati artinya mereka tidak mau dan enggan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika anak-anak terus dinasihati untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu mereka tunaikan zakatnya, berarti mereka telah memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki hubungannya dengan sesama. Maka saat itu, maka dia akan menjadi orang yang istimewa di langit. Begitu juga dia akan menjadi orang istimewa di bumi. Apapun hajatnya, apapun keinginannya di masa depan, entah itu cita-citanya, dia ingin menjadi anggota dewan,
dia ingin menjadi pebisnis, dia ingin menjadi pendidik dan lain sebagainya. Tapi karena hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan Allah bagus, maka Allah baguskan, Allah baikkan semua cita-cita dan hajatnya, dan Allah akan lancarkan semuanya. Apabila itu hajatnya dengan manusia, maka Allah akan bantu. Kenapa? Karena dia adalah orang dermawan. Dermawan ini adalah bukan hanya akhlak Islam, tapi akhlak semua agama. Bukan hanya akhlak orang Arab, tapi akhlak dari semua negara, semua bangsa. Oleh karena itu, mari kita beribadah kepada Allah, wariskan ibadah ini kepada anak-anak kita. Kita menuntut ilmu, kita memperdalami ajaran-ajaran baginda Rasulullah dan semua ajaran-ajaran kebaikan lainnya. Itu harus kita wariskan kepada anak-anak, kita wariskan kepada cucu-cucu kita semua. Karena itulah harta benda, aset yang tiada bernilai harganya, yang akan kita nikmati kelak di alam lain, di alam kebahagiaan. Mudah-mudahan kita berkumpul di alam itu, di mana kita dan para nabi dan semua orang-orang kita cintai menyatu dalam cinta Allah, menyatu dalam cinta Rasulullah, dan berkumpul dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, terima kasih banyak, jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.